البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pasal ini kitab Jihad disebutkan pada hukuman terhadap Nabi beliau tidak mengkhianati, membatalkan perjanjian dengan orang kafir. Demikian juga tidak menahan atau bahkan membunuh utusan dari delegasi. Berikutnya kita masuk bab di kitab Al-Jihad ini, babu al-jizyah wal hudnah. Al-jizyah yaitu apa? Kalau kita mungkin upeti, ya upeti itu kadang-kadang pajak yang diserahkan oleh orang-orang kafir sebagai bentuk ketundukan, muqabil kaf'anhum, sebagai kesetaraan untuk mereka tidak diperangi. Asalnya mereka diperangi, dibunuh, tetapi karena mereka memberikan jizyah ataupun upeti, maka mereka apa? Terlindungi darah mereka. Demikian. Dan mereka boleh untuk kemudian melewati negeri kaum muslimin. Dan itu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga hadis. Adapun hudnah yaitu perjanjian, ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Hadis yang pertama, hadis nomor 1305. Qala Ramadana an Abdurrahman bin Auf. Beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Hadis ini disebut Imam Bukhari. Ada riwayat Imam Malik, dhaif. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha yani jizyah, beliau mengambil jizyah, upeti, min Majus Hajar, dari orang-orang Majusi Hajar. Ini Bahrain, negeri Bahrain sekarang ini. Majus ini yang menyembah api, orang-orang yang menyembah api. Maka mereka untuk kepada kaum muslimin memberikan jizyah. Rawal Bukhari, seperti Imam Bukhari, walau tariqun fil Muwatta, dan untuknya jalan di Muwatta Imam Malik, iya kita ada terputus, yaitu Muhammad bin Ali tidak mendapatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya itu. Maka ini menunjukkan dalil tentang bolehnya yang di situ apa? Jizyah. Kemudian ada 1306. Wan Asim bin Umar, dari Asim bin Umar an Anas, dari Anas. Wan Utsman bin Abi Sulaiman, demikian juga dari Utsman bin Abi Sulaiman. Disebutkan di sini dhaif ya. Dhaif kenapa? Karena Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq adalah dalis dia, dan mengatakan dengan kalimat dari, dhaif. Di sini dhaif. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid bin Walid. Beliau mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ila Ukaidir Dumah. Ini Dumatul Jandal, disebutkan oleh Imam Syafi'i. Mengutus Khalid bin Walid ke Ukaidir Dumatul Jandal. Sebutkan sekarang ini adalah Simal Syuudi, sebelah berarti utara Saudi Arabia. Ya, Nabi mengutus ke sana. Fa'akhadhu, maka mereka mengambil Khalid bin Walid. Fahaqana damahu, maka ditahan darah dia. Fasalahu adalah jizyah. Ya, demikian.
dan membuat perjanjian untuk memberikan jizyah. Jadi waktu itu Khalid bin Walid berhasil mengambil Uqaidir. Kemudian ditahan, darahnya tidak ditembakkan dan dijadikan perjanjian untuk memberikan jizyah. Rawahu Dawud, Sahih Mas Dawud. Dari sini Dawud. Berikutnya hadis nomor 1307. Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu. Yang di sini juga dhaif. Disebutkan bahwa itu adalah mursal. Masruq tidak disebutkan Mu'adz bin Jabal. Jadi mursal terputus. Dhaif. Tidak ada penyebutan Mu'adz bin Jabal. Itulah yang dirajikan oleh para ulama. Imam Tirmidzi, Daraqutni dan sebagainya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi mengutusku ila Yaman, menuju Yaman. Fa'amarani, maka beliau memerintahkan aku an akhudha min kulli halimin dinaran. Nabi memerintahkan aku untuk mengambil setiap halim itu balik. Setiap orang yang sudah balik diambil 1 dinar. Idlahu, atau yang semisal 1 dinar 1 juta, sekitar itu ya. Mu'afir yaitu apa? Nisbah kepada suatu tempat di Yaman yang itu pandai membuat pakaian. Ini semisal harga pakaian. Nah itu. Tapi di sini doang. Kalau sahih misalnya ukuran jizyah itu membayar 1 juta setiap balik. Jadi yang benar adalah apa? Kesepakatan dari imam. Akhrajul salasa, dikeluarkan oleh yang 3. Mudah-mudahan sahih Tirmidzi. Wa sahih Ibnu Hibban, Hakim, sahih Ibnu Hibban dan Hakim. Biar di sini tadi. Berikutnya hadis 1308. Wan A'id bin Amr al-Muzani, dari A'id bin Amr al-Muzani radhiyallahu anhu. Ini juga dhaif. Kemudian kadang sengaja menyebutkan untuk diambil berjalan. Ukurannya berapa? Walaupun di situ dhaif, ya, untuk kemudian dibicarakan. Dari A'id bin Amr, ini sekarang permasalahan hudnah, perjanjian. Dari A'id bin Amr al-Muzani, dari Nabi SAW, dari Nabi SAW, di dhaif nama ada Hashraj bin Abdullah majhul. Bapaknya dan kakeknya juga majhul. Dari Nabi SAW, beliau mengatakan, bahwa al-Islam ya'lu wa yu'la. Islam itu tinggi dan tidak dikalahkan. Akhrajul Daraqutni, keluarkan oleh Imam Daraqutni. Jadi Islam kalau di dalam membuat perjanjian, ya Islam dalam keadaan tinggi. Kemudian ada 1309. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan di sini sebut Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tabda'ul yahud wa nasara bil Islam. Jangan kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Wa idza laqitum ahadahum, kalau kalian bertemu salah seorang mereka mintorikin di suatu jalan, fadarruhu ila adyaqi, baksalah mereka kepada yang paling sempit. Rawahu Muslim. Ini menunjukkan Islam dalam keadaan tinggi. Berikutnya hadis nomor 1310. Wa anil Miswar bin Mahramah, dari Miswar bin Mahramah radhiyallahu anhu. Ya, demikian juga wa Marwan. Demikian juga Marwan. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja al-Hudaybiyah. Beliau keluar di tahun Hudaybiyah. Nah, di sini asalnya di dalam Sahih Bukhari. Ini tentang kisah
perjanjian Hudaybiyah. Seakan-akan menguntungkan orang-orang musyrik. Padahal tidak. Matakan hadis duli, kemudian beliau sebutkan hadis secara lengkap. Wafi di dalamnya ada maksana alaihi Muhammad ibn Abdullah. Ini apa yang terjadi perjanjian padanya Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Wakilnya orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Hatta wad'il harb asyra sinin, dengan menghentikan peperangan 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nanti disebutkan bahwa yang membatalkan itu adalah orang kafir Quraisy. Dibatalkan setelah perjanjian ini, Nabi sempat melakukan umrah qadha, demikian. Kemudian mereka membatalkan, terjadilah Fathu Mekah. Ya, tahun ke-8. Di perjanjian ini tahun yang ke-6, tahun ke-7 Nabi melakukan umrah qadha, tahun yang ke-8 mereka membatalkan, terjadi Fathu Mekah, menang kaum muslimin. Tahun yang ke-9 Nabi mengutus Abu Bakar untuk apa? Untuk haji, dan tidak boleh orang musyrik haji. Tahun ke-10 baru Nabi haji wada. Ya'man bihan nas, manusia aman di tahun tersebut. Wa yaqufu ba'dhum ba'd, dan menahan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Akhrajahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, wa Sahih Bukhari. Asnad Sahih Bukhari. Namun riwayat Imam Abu Dawud dhaif, di situ ada Ibn Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Ya itu. Kemudian ada Muslim 311. Wa akhrajahu Muslim, Imam Muslim mengeluarkan ba'dahu sebagiannya min hadis, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di dalamnya anna man ja'ala, sungguhnya orang yang datang kepada kami, minkum di antara kalian, lam naruddahu alaikum, kami tidak mengembalikan dia kepada kalian. Ini sangat merugikan kaum muslimin. Faman ja'akum minna raddatumuhu alaina, dan siapa saja yang datang di antara kalian kepada kami, itu kepada kafir Quraisy, raddatumuhu alaina. Ya. Ini siapa di antara kami kafir Quraisy, kalau ada orang kafir Quraisy datang kepada Nabi di Madinah, raddatumuhu alaina, kembalikanlah oleh kalian dia itu kepada kami. Itu kan sangat yang berat. Ya, tapi demikian. Faqalu, maka mereka mengatakan, para sahabat, anak tubuh hadza Rasulullah, apa kita menulis yang demikian wahai Rasulullah? Qala Nabi mengatakan iya. Innahu man dhaba minna ilaihim, sesungguhnya orang-orang yang pergi di antara kita kepada mereka, ada Allah, maka Allah jauhkan dia. Berarti dia murtad. Ada orang muslim memayat ke Makkah, maka tidak boleh kembali ke Madinah lagi. Iya, Allah jauhkan dia, murtad dia. Atau semisal itu, Allah jauhkan dia. Man ja'ana minhum, barang siapa yang datang kepada kita di antara mereka kafir Quraisy, ya, masuk Islam umpamanya, fa sayaj'alullah, maka Allah akan berikan lahu kepada dia farajan, ya, penyelesaian, wa makhrajan, jalan keluar. Itu, ya, jalan keluar Fathu Mekah. Akhirnya mereka pun di negerinya kaum muslimin. Disebutkan kecuali perempuan kalau mereka dari Mekah kemudian ke Madinah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk tidak dikembalikan, ya. Jadi kalau perempuan tidak, Allah sebutkan di surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum mu'minatun muhajiratun famtahinuhunna aw mu'minina fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila kufar. Jangan kalian kembalikan kepada orang kafir, ya, kecuali muslimah. Salam sampai di sini dulu. Subhanallah.
Saudara ilahi anta,